Bab 355. Pemberian gelar Raja, Raja Naga. Kintiasu sudah mabuk. Dia tertidur pulas. Tidak tahu berapa lama dia tidur, tetapi saat bangun, dia memijat pelipisnya dengan ringan. Setelah beberapa saat, dia bangun dan melihat dirinya di hotel dengan tas dan komputernya di meja samping. Mengambil tas, membuka ponsel dan melihatnya, kemudian menyadari saat itu jam 4 pagi. Kenapa aku minum begitu banyak? Dia tampak bingung. Dia ingat Kingston Jiang memintanya untuk pergi minum. Dia ingat mengatakan isi hatinya kepada Kingston Jiang. Setelah itu, dia tidak ingat lagi. Pada saat ini, dia melihat lokasi geografis yang ditampilkan di ponsel. Jiangzhong, aku sudah kembali ke Jiangzhong. Dia tampak tercengang. Setelah beberapa detik, dia bereaksi kembali, matanya berkabut dan penuh air mata. Kingston Jiang, bajingan itu. Dia membanting ponselnya dengan marah. Ponsel itu jatuh ke tanah dan hancur dalam sekejap. Dia melemparkan dirinya ke tempat tidur, menangis dengan sangat sedih. Dia ingat dirinya menyatakan cinta kepada Kingston Jiang, dia ingin bersama Kingston Jiang, tetapi Kingston Jiang mengirimnya kembali ke Jiangzhong. Ini menunjukkan bahwa Kingston Jiang menolaknya. Belantara Selatan. Villa Naga Hitam. Malam ini, Kingston Jiang menderita insomnia. Dia tidak pernah berpikir bahwa hubungan asmaranya akan begitu rumit. Dia selalu percaya bahwa dia adalah orang yang sangat berdedikasi. Dia adalah naga hitam, entah berapa banyak wanita yang menyukai dirinya di seluruh negeri ini, tetapi dia tidak peduli sama sekali, dan bahkan belum tertarik melihat wanita lain. Tapi menghadapi Kintiasu, dia benar-benar sedikit tersentuh. Tepat sebelumnya, saat Kintiasu mengatakan itu, dia hampir menyetujuinya. Tapi dia tidak bisa melupakan seseorang. Seorang wanita yang membuatnya merasa bersalah selama 10 tahun. Seorang wanita yang membuatnya merasa khawatir. Meskipun dia sudah bercerai, tetapi dia masih belum keluar, jadi dia meminta seseorang untuk mengantar Kintiasu kembali. Sudah dikatakan bahwa waktu adalah obat yang terbaik. Dia berharap dengan berlalunya waktu, dia bisa melupakan Klutang, melupakan wanita yang membuatnya khawatir. Komandan Dragon, orang itu telah diantar kembali dengan selamat dan sudah diatur tinggal di hotel. Guili berdiri dan melaporkan. Kingston Jiang melambaikan tangan dan berkata, "Baiklah, aku tahu, kamu juga kembali istirahat." "Baik." Guili mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Tapi Kingston Jiang berbaring di sofa, menatap langit-langit, membiarkan pikirannya melayang. Malam berlalu dalam diam. Hari berikutnya. Di pagi hari, sebuah berita menyebar ke seluruh negeri bahkan ke seluruh dunia. Jenderal Angin Hitam Belantara Selatan membawa utusan ke 28 negara. Di negara A berdiskusi dengan raja dari 28 negara, di bawah paksaan dan godaan, 28 negara setuju menyerahkan 5 kota, masuk ke dalam wilayah negara Dacia. Berita itu tersebar dan seluruh dunia terkejut. Berita itu menyebar kembali ke Dacia, dan seluruh negeri menjadi heboh. Komandan Dragon tidak terkalahkan. 28 negara tidak berarti apa-apa, berani menyerang Daciaku, benar-benar tidak tahu diri. Jenderal Angin Hitam juga sangat tampan, aku menyukainya. Seluruh warga heboh. Internet penuh dengan tawa. Dan Bloody juga kembali dengan lancar. Area militer. Sebuah helikopter mendarat perlahan. Ada banyak orang yang berdiri di sini. Yang memimpin adalah Kingston Jiang yang mengenakan jubah naga hitam, di belakangnya ada 8 naga langit, dan di belakangnya lagi ada banyak perwira. Pesawat berhenti. Bloody yang mengenakan jubah perang, turun dari pesawat, diikuti oleh beberapa negosiator. Komandan Dragon, untungnya nyawa masih terselamatkan. Bloody berjalan dengan senyuman di wajahnya. Kingston Jiang memeluknya dan tertawa. Baik, kerja bagus. Setelah ini, Belantara Selatan benar-benar damai sentosa. Mulai saat itu, kamu akan menjadi pahlawan bangsa.
Kamu akan dicatat dalam catatan sejarah dan dikenang oleh generasi mendatang. Bloody tersenyum, ini semua karena jasa Komandan Dragon, aku hanya menjalankan tugas. Lapor. Pada saat ini, Guili berlari memberi hormat. Kingston Jiang melambai tangan dan berkata, ada apa? Guili berteriak, Komandan Dragon, kota Jingdu baru saja menyebar berita bahwa Panglima tertinggi Dacia, Kaisar Dacia akan datang ke Belantara Selatan dan ingin memberikan gelar untukmu. Kingston Jiang menyentuh hidungnya dan berkata, ini sudah menjadi salah satu dari 5 komandan tertinggi, gelar apa lagi yang perlu diberikan? Bloody tersenyum dan berkata, Komandan Dragon, selamat. Baiklah, berhenti menyanjung, ayo, pergi minum dulu. Kingston Jiang merangkul Bloody dan pergi di bawah tatapan begitu banyak tentara. Belantara Selatan, sebuah warung makan. Sebuah meja penuh orang sedang bersulang dan minum. Di depan pintu, banyak tentara bersenjata lengkap yang menjaga. Yang bersulang dan minum adalah Kingston Jiang, Bloody, dan juga 8 naga langit. Tapi 8 naga langit sangat menjaga sikap. Kingston Jiang dan Bloody minum sampai siang. Pada siang hari, area militer. Banyak orang besar datang kemari dari kota Jingdu. Dipimpin oleh pejabat tertinggi Dacia, yaitu Kaisar tertinggi Daxia, sosok ini benar-benar berdiri di atas piramida kekuasaan. Didampingi ketua pelaksana dan pemimpin 5 komandan tertinggi, Pangeran Komandan Tentara Api Merah. Ada juga beberapa pejabat yang memiliki kekuasaan. Tentara Api Merah melindungi seluruh perjalanan. Kingston Jiang mengarahkan pandangannya ke pangeran, sudut mulutnya terangkat, dan tersenyum ringan. Kingston Jiang, kerja bagus. Perwira tertinggi dan kaisar tertinggi datang, menepuk bahu Kingston Jiang, dengan kagum berkata, perang Belantara Selatan yang diselesaikan tanpa pertumpahan darah, dan juga berhasil membuat 28 negara menyerahkan 5 kota dan masuk ke dalam wilayah negara Dacia, kamu adalah dewa perang yang sejati, dan kamu adalah pahlawan nasional yang sebenarnya. Kingston Jiang tersenyum ringan dan berkata, ini sudah seharusnya aku lakukan. Perwira tertinggi berbalik dan memerintahkan pemberian gelar. Sekretaris tertinggi segera mengeluarkan dokumen merah dan membacakan, naga hitam tampil luar biasa dalam gejolak Belantara Selatan. Membunuh Jenderal 28 negara, membuat 28 negara menarik mundur pasukannya, dan bahkan mengirim utusan untuk berunding dengan 28 negara, membuat 28 negara memberikan kompensasi. Prestasi seperti itu cukup bisa dimasukkan ke dalam catatan sejarah. Kingston Jiang dikanonisasi sebagai Raja Naga, dengan pangkat militer bintang 10. Kingston Jiang terkejut saat mendengar ini. Raja, apa yang kamu lakukan, bintang 10? Pangkat militer tertinggi hanya bintang 5. Sekarang kamu menyebutkan bintang 10, bukankah ini melanggar konvensi internasional, dan juga apa itu Raja Naga? Perwira tertinggi tersenyum dan berkata, bukankah ini kasus khusus? Kamu mungkin akan menjadi satu-satunya komandan bintang 10 di negara Dacia sepanjang zaman. Tidak akan pernah ada komandan bintang 10 di masa depan, adapun Raja Naga ini, keuntungannya sangat banyak. Oh, benarkah? Apa keuntungannya? Perwira tertinggi menjelaskan, pemberian gelar hanya diberikan karena negosiasi itu, dan telah diakui dan disetujui dengan suara bulat. Kali ini kota yang diserahkan oleh 28 negara akan sepenuhnya dikendalikan oleh dirimu. Apakah kamu mengerti jika aku berkata seperti ini? Kingston Jiang terkejut. Bukankah ini setara dengan berjuang demi sebuah negara dan menjadi raja di negara itu? Sekretaris itu lanjut membaca. Kali ini, banyak orang berkontribusi pada pembunuhan para jenderal dari 28 negara. Sekarang mereka diberi gelar sebagai 8 naga langit, dengan pangkat militer 1 bintang, dan dipimpin oleh Raja Naga. Ketika 8 orang mendengar ini, wajah mereka penuh kegembiraan. Setelah selesai membaca, sekretaris datang dengan membawa dokumen tersebut, menyerahkannya kepada Kingston Jiang,
berkata sambil tersenyum, Kingston Jiang, selamat, selama ratusan tahun di Dacia, kamu adalah orang pertama yang dinobatkan sebagai raja. Kingston Jiang mengambil dokumen itu dan tersenyum ringan, terima kasih. Banyak orang melangkah maju untuk memberi selamat. Kingston Jiang menanggapi satu persatu. Kakak Jiang, selamat. Pangeran juga berjalan mendekat dan tertawa. Kingston Jiang meliriknya dan berkata, semuanya karenamu, Pangeran. Haha. Keduanya tertawa bersamaan. Setelah pemberian gelar, perwira tertinggi Dacia juga pergi. Rombongan pergi satu demi satu. Baru setelah tokoh-tokoh besar dari kota Jingdu ini pergi, area militer menjadi heboh. Raja Naga, Raja Naga, Raja Naga. Sorak-sorai terus berlanjut. Bersambung.